Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita puji Allah dan salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa pertanyaan yang penanya tidak mau disebutkan nama. Cuman tolong dijalihkan dalam pengajian malam ini sebelum sambungan kajian mau dilanjutkan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia, matanya terbuka, arang tangan. Kenapa? Itu kenapanya dulu. Lalu kemudian ketika menutupkan mata itu ada orang nampak di kami membaca-baca, mengarik-ngarik munculnya apa yang dibacanya. Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, nantalkin itu apa? Ada kadang-kadang orang baca talakin, batalakin atau talqin. 2. Yang ketiga, bahu hukumnya melataan Quran dari kepala orang dalam mati. Kadang-kadang masuk sunsun Quran sekian buah, bahkan ada nama melataan gunting di bawah buah pinggang, batu, 3 kok. Terbaca lah. Salawat sesudah? Ya kan ada yang pakai Rasulullah yang makan-makan. Oh, di takziah. Bukan takziah yang salawat yang anak musuh itu ada. Yang tak ada hubungannya dengan mati ni kok? Dari Singapura kan ada itu. Oh, Singapura. Kan awak mah. Salawat, makan-makan, di rumah kematian maksudnya. Makannya salawat kan kadang ada yang sampai tak sadar. Kalau bisa selesai kita jawab, kita selesaikan, kita ringkas jawab. Jadi ada ampe pertanyaan. Barangkali itu makasih Pak Haji tadi itu ada jeda antara azan dengan salat isya, ada kesempatan untuk bertanya. Cuma sebentar aku diralat untuk sesa depan. Sebab mendadak saja. Mari kita awali dulu. Ketika seseorang meninggal atau wafat, ketika seseorang wafat atau meninggal, matanya terbelalak atau terbuka, kemudian mulutnya terengah-engah, batu. Yang pertama dulu, innal basara yatba'ur ruh. Sesungguhnya mata itu mengikuti kemana perginya ruh. Sewaktu ruh itu diambil, dicabut atau dikeluarkan oleh malaikat, resiko. Kemudian mulai dari ujung-ujung kaki ruh itu menjalar ke atas, sehingga ujung-ujung kaki itu terasa pasi. Tahu pasi? Lali, barih. Pakai istilah ketiga-tiganya, pasi, lali, barih. Tidak berdarah. Itulah mulai itu proses. Kemudian ketika ruhlah berada di luar, dibawa ke atas, mata mengikuti, yatba'ur ruh, mata mengikuti ruh. Dan ruh itu dibawa ke atas. Jadi yang mengeluarkan ruh atau nyawa atau yang mencabut
ruh atau nyawa adalah malakul maut. Malakul maut. Awak biasa membacanya dengan malaikat maut. Kalau dalam Al-Quran malakul maut. Beda malakul maut dengan malaikat maut. Kalau malakul maut cik, kalau malaikat banyak. Jadi yang benar malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malak satu malaikat. Ikarajo malakul maut yang sering orang gelari dengan Israel. Israel populer namanya Israel walaupun tidak tercantum dalam Al-Quran dan menurut para pakar-pakar hadis tidak diketemukan dalam hadis, cuma dalam kitab-kitab bersuah namanya Israel. Bakalah menjadi lagu mah bila Israel datang memanggil, populer tahun 70-an. Ini spesial mengeluarkan ruh. Lalu ruh yang sudah di luar tadi diambil oleh para malaikat-malaikat yang lain, dibawa ke atas untuk dilaporkan kepada Allah. Dan Allah tidak butuh laporan, cuma prosesnya begitu, SOP-nya begitu. Nah, kemudian mata itu terus mengikuti roh itu. Karena roh tadi itulah keluar, sehingga mata tidak bisa keluar lagi. Nah, itu masalahnya. Kan? Mulai dari keluar mata kata. Ketika roh keluar semua, mata tidak bisa lagi. Sebab yang menggalikan mata adalah roh. Maka otomatis mata terbuka atau terbelalak. Arang muncuang mulai terenganga. Keluar. Karena roh keluar di situ. Nah, mulailah kaki lali bari atau lali bari. Di mana betul? Dingin kaki. Sampai ujungnya tangan. Nah, itu pertandanya sedang proses nazak, pengeluaran nyawa. Kata orang yang belum mati menyakitkan. Coba orang mati tidak ada mengecek sakit. Memang kacau orang lalu mati sakit. Itu para ulama, para imam-imam besar kita dalam buku-buku kitab-kitab mereka menyakitkan, sangat menyakitkan. Itulah proses zaikatul maut atau sakratul maut. Satu. Lalu ada orang nampak di kita menutup mata, dan memang kita disunahkan menutup mata. Anan dibaca. Kalau Nabi dulu membaca ketika salah seorang sahabat yang terkenal namanya Abu Salamah meninggalkan dunia, wafat, matanya terbelalak. Lalu Nabi katupkan mata itu, lambe-lambe. Ini capek dikatupkan, kondaknya lah karih, tidak bisa katup, capek lambe-lambe. Ucapan Nabi, Allahumma ghfir li Abi Salamah. Sebab yang meninggal Abu Salamah. Kalau dawak meninggal jangan Abu Salamah lah baca. Saya namono. Kalau amak wa, etek wa, nenek wa, Allahumma ghfir li sia, li etek kami, li amak kami, li nenek kami, li angku kami. Jadi ya Allah ampunkan dosanya, dosa ibu kami, bapak kami. Warfa darajatahu, ini agak panjang tapi malah dibaca. Warfa darajatahu, angkatlah derajatnya. Angkatlah warfa darajatahu fil mahdiyin, ke posisi ketampe orang-orang yang telah mendapat petunjuk di alam sana. InsyaAllah nanti
Panjang mau kita catatkan, kita tuliskan, kita bagi. Sebab masing-masing kita akan mengalami itu dulu. Warfa, tinggikan derajatnya dan tempatkan dia di tempat orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Sebab ruh-ruh tadi kan ditempatkan berada di alam barzakh. Di alam barzakh tadi dua sajanya, mendapat kebahagiaan atau kesengsaraan. Awak sendiri tidak tahu di mana ditempatkan dan di mana nanti berada setelah meninggalkan dunia. Barzakh itu kan namanya kan dinding. Barzakh dinding pembatas, penghalang, penghambat antara sesuatu dengan yang lainnya. Nama barzakh. Alam barzakh adalah dikatakan alam barzakh karena roh-roh yang sudah meninggalkan dunia, wafat, mati, meninggalkan jasad, terhambat, terhalang, terdinding, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Apa namanya? Hanya alam barzakh. Jadi jangan bayang lo dinding tu. Jangan bayang lo tembok. Namanya alam barzakh karena ruh yang sudah di sini tidak boleh lagi kembali ke dunia, terhambat. Sebagaimana awak nalah hidup kau tidak mungkin balik ke rahim lagi dah, terhalang masuk rahim. Ini tidak ada roh pulang, roh jalan-jalan, apalagi gentayangan. Tambah lo roh balas dendam, panjang kajinya kan. Roh pulang, roh penasaran, roh gentayangan, roh balas dendam. Aduh itu di TV sinetron. Nah di mana ditampilkan di barzakh kita tidak tahu. Ada nanti orang yang ditempatkan di tempat-tempat orang mulia. Kadang ditempatkan di tempat yang tertinggi seperti rasul dan nabi-nabi, atau tempat orang-orang siddiqin, atau syuhada dan solihin, atau orang-orang abrar. Barangkali kita lain membaca doa aku atau mendengar wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami lalu tempatkan kami di tempat orang-orang abrar. Orang-orang yang abrar itu orang-orang yang berada di kenikmatan. Innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang banyak berbuat kebajikan itu, mereka nanti berada di dalam kenikmatan. Jadi wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami, kemudian tempatkan kami di tempat, kelompokkan kami, persuakan kami di tempat di mana orang-orang abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Kalau sika warfa darajatau fil madin, angkat tinggilah derajatnya, lalu tempatkan di tempat orang-orang yang telah mendapat petunjuk ya Allah di alam sini. Yang pertama minta ampun ya, Allahumma fil li ibu, li bapa, li uni, li kakak, li laki, li bini atau li anak. Warfa darajatau, tinggikan derajatnya dan tempatkan di tempat orang-orang dapat petunjuk. Tidak perlu dapat gini, tidak apa doh. Cuma membaca saja. Wa akhlufhu fi aqibi fil ghabirin. Wa akhlufhu, ya Allah berilah dia pengganti. Berilah pengganti orang yang meninggal di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkannya setelahnya berangkat. Ada nak no gantinya. Siapa ganti? Ya ganti nangka membantu, nangka menolong, nangka maingahi, nangka menggabiahi, nangka memperhatikan orang-orang dan ditinggalkan. Bukan ganti suami maksudnya, bukan ganti bini. Lah camai-camai kan. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabir, dan berilah dia penggantinya. Sebabnya lapai kan? Kelapai kan? Berilah pengganti ya Allah. Kok siakan Allah angkat penggantinya? Penggantinya di dalam orang yang ditinggalkan setelahnya. Fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu, ampunkan dosa kami
dan dosanya. Ya Rabbal Alamin, wahai Rabb sekalian alam, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya di kuburnya. Itu doanya ketika memician matu. Kalau tak dapat di kami ba, ya nak ba dah paling-paling dah berdoa ba. Paling-paling tak ada faedahnya kepada orang. Coba doa orang hidup sangat membantu orang sama mati. Mintakan ampun kan begitu. Maka. Tapi jangan sok-sok pandai membaca. No kawan adalah. Ketika dibukanya apa? Dawak kalau mayit terbuju di tengah rumah kan batu tuik tu. Beko tentang wajahnya bagi kain tepi. Basingko lah kain tu. Angari-angari muncul. Paling baca ni. Ada kawan nama Maudian. Tahu Maudian? Enggak. Maudian tak tahu. Aduh Maudian. Udi. Manggalaan. Nak baca tu. Nak dogo panjang baca nak. Ajang kepada kami enggak semudah tu dogo. Panjang bacanya, ajalah enggak segampang tu doh. Alah kali bacanya, kena tahu tak? Panjang lo bacaannya ke sini. Kau baca. Jadi ada orang yang sok-sok ngari munculnya ketika tu. Cuma dia tak tahu ni bacanya. Entah ni bacanya kan. Awak tahu lo siang orang tu. Mungkin tak ada tahu lo, tapi dia sok-sok baca. Kami bisa jadi gitu. Cari perhatian atau bagaimana lah nak tahu. Satu. Itu bacaannya. Cepat ditutup mulutnya selagi masih angin. Bisa kabeh tutup matanya. Tutuplah. Agunya ditutup mai cukup supaya nanti jangan nampak perubahannya. Orang kalau lah mati, rohnya lapai, tentu ada perubahan pada jasadnya, berubah. Kok ala bentuk perubahannya nanti simun kok kadang-kadang kan macam-macam kecil. Tahu simun? Kok kalai beko rancak bentuknya, kok berubah. Simun beko ngecek. Itu satu. Yang kedua tadi 20 setentangan talqin atau talakin. Bahkan ada orang namanya ayat talakin. Talqin laqana yakin talqin anan talqin. Mengajarkan orang yang hampir mati kalau dia tidak mampu lagi membaca la ilallah kalimat la. Ini dua keadaannya. Kalau orang yang hampir mati itu masih sadar, lah nampak di kita bayang-bayangnya kapai, kan ada firasat tu. Maka kita anjurkannya apa ibu atau kualah namanya bacalah kalimah. Di orang awak kan namanya kalimah. Bacalah kalimah. Atau langsung saya bacalah la ilaha illallah. Kalau nyo kenal je kalimat itu, faham dengan kalimat itu, bahkan menjadi bacaannya malah ini akan dibantu membaca itu oleh Allah. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya. Allah nanti akan memantapkan, memberikan kemantapan, kemampuan orang untuk membaca la. Kalau nyolai kenal je kalimat itu dan mengertinya kalimat itu, bahkan nyo hidup dengan kalimat itu, maka di akhir hayat cukup dikenakan. Sebabnya orang ketika hampir mati nyo sibuk tu. Sibuk menghadapi suasana yang menakutkan. Kerana malaikat-malaikatlah datang, berkunjung. Bisa jadi proses itu menyebabkan tak terkena atau hilang. Kau nak kabar nama sakratul maut. Sakratul maut tu oranglah tertutup akalnya. Mengakal orang ketika itulah fokus dengan kematian. Bisa jadi ini tak terkena atau lupa.
atau memang payah membaca. Andaikan tak mampunya membaca, tak bisa membaca dan satawaknya lalu dibacanya lain. Kau nangka diajarkan, dibisiakkan ke telinganya. Bacalah la ilaha illallah. Nan talqin. Mengajarkan atau membacakan atau membisiakkan ke dakiknya la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan diriangkannya, diikutinya dalam hati atau sekadar munculnya kalau terang harinya la ilaha, ulang terus. Kadang-kadang menggeleng. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menggeleng. Kalaulah dibacanya, tadilah dibacanya la ilallah, terang awak dah tahu awak. Ketika itu jangan ajaknya bicara lagi, usahakan kalimat itu kalimat akhir. Man kana akhiru kalimati la ilallah, siapa yang akhir kalimatnya, akhir kalamihi la ilallah, akhir ucapannya la ilallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Suatu saat dia mesti masuk surga. So kartu masuk surga. Kok bila-bila masuk surga lah, apakah singgah di neraka dulu, ditahan di neraka dulu, atau langsung masuk surga, nyalehnya masuk surga. Karena kartu lah dapat. Kartnya lah dapatnya. Jadi kalau nyalah baca la ilaha illallah, jangan diajak mengecek, jangan tanya nyoleh, biasalah. Tapi kalau nyo nak mengecek balik, kita ulang balik. Misalnya sudah baca la ilaha, kok alan terkena kini, buruangnya lupa mau makan, kok buruang kok alah. Atau pisang di belakang rumah, sampai masak tabang lah, macam-macam tak tahu kan. Kecil balik, baca la ilallah, jangan mengecek je, baca la ilallah. Lemah lembut, sebutnya dalam perjuangan itu lemah lembut diajarkan dengan harapan akhir ucapannya itu la ilallah, akhir ucapan lah. Itulah yang Nabi ajarkan kepada Abu Talib, supaya Abu Talib di akhir hayatnya mengucapkan sepatah kalimat la ilallah. Namanya talqin. Talqin itu terjadi ketika nyo tidak membaca atau lu membaca atau tidak tahu nyo lah membaca, kita bisiakkan ke telinga la ilaha illallah itu. Kira-kira begitulah. Yang kedua tentang talqin. Kenapa? Yang tadi, sia yang akhir ucapannya, akhir kalimat ketika meninggalkan la ilaha illallah, itulah bisa dikatakan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kenapa? Sebabnya lah berakhir dalam hidupku dengan baik. Husnu baik, khatimah yang menutup. Khatim yang menutup. Khatam itu kan menutup. Khatam Al-Quran, selesai baca Quran. Khatam kaji, selesai mengaji, tutup. Jadi khatim yang menutup. Kalau di pun Nabi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Khatimah, khatimah yang mengakhiri, yang mengkhatam, yang menutup hidup noko. Jadi husnul khatimah yang menutup, yang mengakhiri hidupku adalah baik. Kau dapat meninggalkan dunia dalam keadaan baik. Sedang berbuat baik, dalam keadaan baik, di waktu na baik, di tempat na baik, tu. Sedang berbuat baik, sedang beribadat, sedang beramal saleh. Ada orang meninggal sedang baca Quran, sedang salat, sedang di masjid, bahkan sedang Masjidil Haram, sedang sujud, sedang salat. Ada yang meninggal. Itulah husnul khatimah. Kita berdoa kepada Allah agar diberi kematian dalam keadaan seperti itu. Guru ambo Buya Johan namanya, beliau sesudah mengaji, kebetulan kaji beliau tentang ceramah tentang salat, selesai mengaji wafat beliau. Kita minta itu, Allah makhtim a'malana wa ajalana bi husnil khatimah.
ikhtim, tutuplah hidup kami husnul khatimah. Nah, siapa yang mampu mengecehkan la ilaha illallah berarti nyalah mengakhiri hidupnya dengan ucapan yang baik. Mohon-mohonlah kepada Allah itu. Salah satu doa yang sering diajarkan adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayami yauma alqaka fi. Kalau dapat salah dah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku yang akhirnya. Wa khaira amali, sebaik-baik amalku khawatim, penutupnya. Jadi amalan terbaik, amalan penutup. Wa khaira ayami, sebaik-baik hariku, hari bersua denganmu. Hari bersua denganmu. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai sesuai dengan penutupnya. Penentuku kan finish. Mana atau kalahnya di finish. Ada orang sampai ke finish, ada yang tidak. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kau ditentukan oleh penutup. Kalau penutupnya baik, baik. Kalau tidak, jelek. Ada orang yang sejangkala kemati, dakek kemati, kira-kiranya bapesongnya. Bapesongnya mengajukan amal-amal jelek, kau baik syirik, kau baik maksiat, ketika tu dicabut nyawanya. Maka diakhirilah hidupnya dengan tutupan yang jelek. Takut tu. Sedang joget orang mati. Sedang joget di panggung ada orang mati. Raba surang saja. Sedang joget. Berartinya menutup hidupnya sedang berjoget. Tuh. Kita takut. Jadi kita minta, ya Allah, jadikan amal terbaikku amal penutup. Khaira amali khawatim. Sebaik-baik amalku yang penutup. Itu dia. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amalanku dinilai sesuai dengan penutup. Orang yang baca la ilallah ketika akhir ayatnya itulah ditutup dengan kalimah yang baik. Doa-doalah terutama bagi kita orang Kapai. Itu kan Kapai, kamu Kapai tu kan. Kita Kapai acok-acok banua seperti itu. Acok-acok membaca itu berdoa meminta agar diberi penutup yang baik, akhir yang baik. Kira itu. Itu dua. Talqin. Yang ketiga tadi itu. Itu. Akunya. Quran nanti kepala orang mati. Kepala mati. Kamu pernah bertanya kepada orang nan gigih mana? Tahu gigih? Gigih mana malataan Quran. Tang Quran te kepala. Bahasanya nak katawarannya. Katawaran. Tahu katawaran? Nak tawar kepala. Sajuan. Tang Quran te kepalanya dan seterusnya. Sebenarnya saya tahu ambo. Quran tu pun kini kalau pakai mushaf. Dari zaman Nabi tak ada pakai mushaf. Kau mushaf namanya kau. Quran nama buku, kau namanya mushaf. Dulu kan tak pakai buku. Lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran. Sahabat ada yang mencatat di kulit-kulit. Di pelepah. Di tulang-tulang. Itu sahabat mencatat. Lembaran-lembaran saja dulu. Ada di kulit ditulis. Termasuk Ali bin Abi Thalib yang rajin. Kadang-kadang ditulis di tulang-tulang. Di pelepah korma. Baru nanti di zaman Utsman diperbanyak. Di zaman Umar lah mulai. Baru berbentuk. Di zaman Utsman dikumpulkan semua. Maka dijadikan satu. Bernamalah Mushaf Utsmani. Selain daripada itu dibuang. Dia dibagi-bagi ke daerah-daerah. Saja itu pakai mushaf lahnya. Ini zaman Nabi senda ado iko. Balo kado zaman Nabi meletakkan Quran dete. Kepala berarti itu perbuatan orang belakang. Adakah faedahnya? Adakah manfaatnya?
Kalau manfaatnya lagi mah, aduh, Quran atas kepalanya. Tapi berguna bagi si mati, setahu mun ndak ada. No bergunanya Quran ko ketika si mati, ketika hidup membaca, mempelajari, memahami, merenungkan isinya dan mengamalkan, baru apa ya dah. Apa ya dah. Ketika orang mati tidak bergunanya lah. Jadi itulah istilahnya bahasanya latahan. Kalau bahasa kami di sini tagia. Di siko? Ana mono? Oh, tagia sen. Tagia min. Mencari orang tak itu. Biasanya Quran melatahan di kepalanya. Adakah faedahnya? Tidak ada. Disuruhkah? Tidak ada. Kebiasaan. Nan dibiasakan. Lalu melatahan guntiang di bawah pinggang, bawah parui. Guntiang di bawah kasua. Guntiang. Aku yang tak tahu mau doa mau letak guntiang. Alasan meletak guntiang di bawah. Nak dapat berkajinya loh. Pemuka KB? No. Tak payah mencari ya, tak tahu mau doa. Kalau dalam kaji tak bersuara. Pernah dengar orang dulu mengecek supaya yang kaku badannya. Kaku, kareh. Barangkali tentu ada hubungan basi je badan barangkali. Basi atau bang guntiang. Ambo pernah mencari itu lah. Cuman mengaku saya mau daripada sok pandai mau mengaku ndak bersuara dan mau kajinya dulu tak. Ndak tahu mau dah alasannya. Sebagai catatan ya Pak, ambo telah menulis buku setentangan perjalanan hidup menuju akhirat, termasuk tugas orang hidup terhormati. Ada 3 buah buku yang berkaitan dengan itu. Tulis ada sekian rujukan kitab yang mencari ndak ketemu dah. Artinya ambo lah preso, lah pelajari, bahkan menulis buku setebal 400 halaman kali 3, jadi 1200 halaman, tapi belum dipublikasikan. Tulis itu ndak basu, ndak ketemu, dan baru sebanyak tu buku-buku kitab dan guru-guru yang kita pelajari adanya anjuran syariat agama guntiang. Sebab guntiang tu adanya zaman kini loh. Guntiang ada zaman kininya di bawah tu. Kalau dilataan juga bano, letak melah ke dia. Asal jangan di uang-uangnya kaji lah. Guntiang ke latang, kalau dapat tang letaan gua, obeng. Tapi jangan uangnya kaji. Iko jarang kamu kau, zaman tu lah, kau kecik Nabi kau jadi tu lah. Sebab obeng tak ada zaman Nabi tu, tang tak ada zaman Nabi tu. Kan, dah. 3. Nang kampe lah. Tentang basalawai. Di rumah orang kematian mau dia di Singapura, di sabit lu Singapura tadi. Tarangah orang Singapura aku dia wangi yang bukan. Kebanyakan begitu. Salawat. Anan salawat. Sabanano salawat iko kalau kita terjemahkan bahasa artinya doa. Salawat kata jamak daripada salat. Salat doa. Salat atau sembahyang yang kita kerjakan gua, bamang kebanamo salat di uranu sembahyang tu berdoa. Bahkan sebagian ucapan salat doa. Adi namo iselah sembahyang ko. Bahasa siswa kun sembahyang, sambayang atau sembahyang. Bamang ko sembahyang namanya salat. Karena uranu sembahyang tu berdoa. Bahkan bacaan salat itu isinya kebanyakan doa. Maka dinamai salahnya dengan salat. Jamaknya salawat. Salawat. As-salawatul khamsu, salatna 5 kita. As-salawatul khams, salatna 5. Salat. Kemudian
salawat Nabi. No, yang benar tak salawat Nabi tu. As-salatu ala Nabi. Cuma doa populer salawat. Ana salawat berdoa kepada Allah untuk Nabi. Itu nan salawat. Berdoa kepada Allah untuk Nabi. Itu nan salawat. Doa kepada Allah agar Nabi kita, Nabi Muhammad dirahmati Allah, dirahmati oleh Allah, kemudian dipuji-puji, diberi tempat yang terbaik. Itu intinya begitu. Butuhkah Nabi dengan doa awak? Tidak butuh. Sebab tidak berdoa kita kepada Allah untuk Nabi, dan Nabi itulah berada di tempat yang tertinggi, dirahmati Allah. Beliau diberi maqam mahmudah, diberi hak syafaat. Nah, beliau diagungkan, diistimewakan oleh Allah. Itu dan salawat doa kita. Cuman tanda terima kasih. Karena Nabi itulah begitu luar biasa, beliau menghabiskan, mencurahkan atau memberikan segala yang ada bagi beliau untuk awak umatnya. Ketika mati, beliau bahkan membaca ummati, umatku. Begitu beliau membikinkan apa? Ana bisa kita sampaikan kepada tidak ada. Cuma doanya. Itu nan bisa. Amalkan sajalah nan diajar Nabi. Pakailah, laksanakanlah, kemudian doa. Doa tanda terima kasih. Tanda terima kasih kita berdoa kepada Allah untuk Nabi itu. Itu yang bisa kita lakukan untuk Nabi. Bacanya Allahumma salli ala Muhammad. Itu salawat. Lalu dibaca beko di orang kematian. Di orang kematian cukup itu sabananya buku Dalailul Khairat bukunya. Kecil orang buku salawat. Ikut itu yang dibaca pakai irama khusus di orang kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, seterusnya sekian kali di rumah kematian. Sabananya itu kebiasaan saja. Yang tak ada sangkut pawiknya, hubungannya dengan orang mati, dengan takziah. Nan takziah dah itu, nan takziah pagi ke rumah orang yang dapat musibah, lalu diberinya kesabaran, disabarkannya, dihiburnya, dibujuknya, dikasih nasihat-nasihat pelipularannya, dibantu, ditolongnya untuk mengamihkan segala macam yang perlu ditolong. Itu nan takziah. Arti takziah cakap tu bahasanya memberikan kesabaran. Lalu doa di malam pertama, malam kedua, malam ketiga berbuatlah acara-acara. Di kami berbuat salawatan, beko makan-makan, merokok. Dan dilakukan oleh orang di sebagian tempat. Kalau jawapannya itu tidak ada dasarnya sama sekali. Kembali itu kepada kebiasaan yang dibiasakan di tempat-tempat tertentu. Dan kalau kita sampai kau bangihnya kawan, kamu kena bangih dulu. Kena bangih. Cuman kewajipan kita nalai mengerti itu bagi tahu. Bangih tak bangih itu urusan Allah kan. Itu jawapannya. Wow, tuh habis. Kadang-kadang sembahyang tidak solat tidak kan, kompres solat. Makan, merokok cuma kematian. Namanya tidak taziah, namanya kebiasaan. Kebiasaan di masyarakat. Empek jawapannya. Nanlah ditanya cukup 3 tambah empek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dek tadilah sepakat kita malam kini yang kita mulailah untuk menjawab pertanyaan setelah azan, karena ada hal yang para lulu yang diturui itu. Maka kita pending, insyaAllah kalau bersuhu bertamunya kita di hari Selasa depan, kalau mengaji lo kita dan datang lo kita bersama-sama di Selasa depan. Sepakat kita sepakat balik setelah azan kita jawab pertanyaan menjelang orang selesai bulu, menjelang orang di rumah di jalan sampai di masjid sekitar 10 minit atau 15 minit. Setuju? Nah malam kini hari kini kita
Buatlah kesepakatan dipending. Semoga ada faedah manfaatnya untuk kita bersama. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.